Pak Puh Martono, niki Pak Puh hasil dari katak bibit dari jenengan. Niki bak tasik 2 kali niki cabut rumput badhe kula POC. Pak Puh Martono, niki Pak Puh hasil dari katak bibit dari jenengan. Niki bak tasik 2 kali niki cabut rumput badhe kula POC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sebangsa setanah air dimanapun berada, di Nusantara, sehat selalu enjoy, berpikiran positif dan tetap optimis juga yakin. Salam untuk Mas Narto yang ada di Selorjo, Blitar Wetan atau Blitar bagian timur. Dan di situ juga ada Mas Fauzi yang ada di Blitar Selatan. Semoga dulur-dulur yang ada di Blitar khususnya semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan juga energi positif selalu terlimpah, khususnya petani porang baik yang ada di Blitar maupun di seluruh Indonesia. Dulur sebangsa setanah air, terutama ketika kita menggunakan bibit, usahakan bibit yang berkualitas, karena bibit yang berkualitas nantinya untuk pertumbuhan saja itu satu, minim error, minim penyakit, dan yang kedua daya kecambah atau daya tumbuhnya itu bagus. Karena berawal pondasinya tanaman adalah bibit, bebet, bobot. Kalau bibitnya bagus, otomatis dalam perawatan bebetnya sekitarnya nggak ada error. Bobot berarti nanti hasilnya, bobotnya luar biasa, nanti dikuruskan dengan rupiah juga hasilnya luar biasa. Tingkat dasar bibit, bebet, bobot harus kita penuhi dulu untuk sebuah usaha budidaya, khususnya bertani. Karena usaha bertani itu beda dengan usaha-usaha yang lain. Bertani itu tidak bisa dispekulasi. Misalnya untuk saat sekarang pertumbuhannya bagus, dia separuh jalan 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan pertumbuhannya bagus, itu belum jaminan nanti panen. Karena kita juga harus bersahabat dengan cuaca, bersahabat dengan siklus kupu-kupu walang togo kalau di istilah Jawa. Kupu-kupu walang togo, kupu adalah ya kupu, walang itu belalang, togo itu serangga kecil. Jadi di musim lembab atau di musim penghujan itu seringkali kita muncul binatang-binatang musiman. Memang itu sudah siklusnya, bukan penyakit. Sebenarnya juga bukan hama. Karena mereka tanpa kita tanam porang pun, hama-hama tersebut juga siklusnya sudah seperti itu. Misalnya katakanlah kalau di awal-awal ada penyakit ulat predator misalnya. Musim tunas kedua ada ulat alien misalnya. Atau mungkin sekarang yang ngetren itu jamur fusarium atau yang di bawah itu apa namanya, busuk pangkal batang. Itu bisa juga dikatakan bakteri, larva, ataupun juga siklus kombang. Jadi kita nggak bisa menghabiskan atau menghilangkan, nggak bisa, karena itu siklus kehidupan. Tetapi kita bisa mengaturnya, minimal menghalau, minimal mengamankan tanaman kita agar tidak semuanya terkena. Kalau total tanpa itu nggak mungkin dengan cara apapun, karena itu sudah siklus alam.
Pak Po kok pesimis dengan obat-obatan dan teknologi? Teknologi itu buatan manusia, hasil pikiran, sama juga ketika kita melakukan sesuatu agar aman gitu. Misalnya kita agar rumputnya nggak terlalu berlebihan, kita pasang mulsa, misalnya gitu. Tetapi rumput tetap tumbuh gitu loh. Rumput tetap tumbuh walaupun di lubang mulsa itu masih ada rumputnya. Jadi nggak bisa kita kendalikan total, itu nggak bisa. Walaupun sudah jenengan herbisida, itu jarak 20 hari rumput pasti tumbuh kalau masih ada nitrogen masuk lewat air hujan. Jadi siklus alam yang terutama mempelajari alam. Kembali ke bibit. Bibit yang bagus nanti perawatannya pun dan pertumbuhannya juga akan bagus, dan perawatannya sedikit gampang, nggak terlalu sulit. Tapi kalau dari awal itu bibitnya sudah penyakitan atau kurang bagus, ada bibit penyakitnya di situ, nanti untuk merawat sampai ke pertumbuhan saja sudah kita repot. Jadi menggunakan jenis bibit apapun monggo, baik itu menggunakan bunga spora, menggunakan katak, menggunakan umbi kecil, ataupun menggunakan bibit yang sudah di polybag dulu. Dan metode tanam pun bebas, mau di polybag dulu biar paling enggak 1,5 bulan baru masuk jelang tunas kedua, ya monggo, itu suka-suka. Termasuk pemberian nutrisi, baik itu seperti Mas Narto mau kasih semprot POC, itu baik-baik saja. Nutrisi bisa diberikan lewat semprotan daun, dikocorkan, yang diaplikasikan dengan air, ataupun dipupuk tabur, itu juga nggak masalah. Jadi untuk hasil yang bagus memang kita perlu dengan gaya masing-masing dan kesukaan. Tetapi gaya itu sinkron dengan biaya. Karena kalau biaya itu tidak kita tekan, jadi biaya pengeluaran itu enggak kita tekan, nanti akan berpengaruh di hasil. Kalau hasil itu juga pengaruh dari tonase, jumlah yang kita panen, dan harga ketika itu tinggi atau rendah, dan juga itu sangat berpengaruh. Karena kalau meminimkan biaya itu termasuk mengirit tenaga kerja dengan cara apapun. Dulur, saat ini juga sudah banyak yang sudah mulai menandai dengan rafia atau dengan sedotan, itu sah-sah saja. Jadi mau pakai yang mana, pakai sedotan bisa, pakai rafia bisa, pakai bambu yang dipotong-potong seperti acir gitu juga bisa. Fungsinya untuk menandai saja. Dan usahakan nanti kalau panen bukan batangnya masih hidup itu dipanen, tetapi kalau memang porang yang bagus itu rendemennya memang ketika batang sudah tidak ada, batang semuanya sudah nggak ada, daun nggak ada, dan yang bagus itu memang bulan 6, 7, 8. Katakanlah di atas bulan 5 lah gitu. Karena bulan 4 akhir, bulan 4 itu biasanya panen katak. Karena bulan 3 akhir itu katak sudah lepas, jarak sebulan baru bisa dibawa pulang atau dipanen. Karena kalau karantina di ladang selama sebulan itu cenderung mempermudah petani menyimpan katak itu sendiri, dan kalau dijadikan bibit nanti akan minim error. Dulur-dulur sebangsa setanah air, yang penting tetap semangat. Untuk kita saat ini bulan 2 bahas harga itu kurang tepat, karena saat ini masih masa pertumbuhan, belum ada yang dorman, terutama area Jawa. Kalau kita bahas harga terlalu dini. Dan memang di Facebook khususnya
itu rame di grup-grup Facebook itu rame bahas masalah harga porang tidak laku atau memang belum laku. Jadi memang belum panen, dari belum ada rilis harga dan belum laku. Kalau tahun-tahun sebelumnya memang kita berani prediksi tahun ini sekian-sekian, tetapi setelah ada corona dan sekarang disusul dengan Omikron, ini memang kita belum bisa atau nggak berani memberikan spekulasi untuk harga. Karena kalau kita memberikan harga tinggi, nanti tidak sesuai dengan yang kita sampaikan malah dibilang hoax. Kalau kita memberikan prediksi harga rendah, nanti membuat pesimis dulur-dulur. Tetapi perlu kita tegaskan bahwasanya laku. Jadi porang cik payu laku. Dan karena apa? Saat ini bermunculan pabrik-pabrik baru. Yang kemarin baru diresmikan di Medan, di Sumatera Utara, ada juga di Bali, dan juga sudah banyak dibuka pergudangan-pergudangan baik di wilayah Sulawesi juga. Jadi sekarang semuanya sudah tidak terfokus di Jawa. Jadi pabrik tidak hanya di Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu. Memang untuk yang terbanyak produksi porang memang sementara masih dari Jawa dan juga dari NTT, NTB Flores, itu yang sudah menghasilkan. Kalau yang lain, pulau-pulau yang lain, Sulawesi sudah mulai ada tapi ya belum banyak. Terus Sumatera itu masih tahap pengembangan, Kalimantan malah juga tahap pengembangan. Jadi saya pikir sudah mulai merata se-Indonesia. Tidak menutup kemungkinan di pulau-pulau besar di luar Jawa nanti juga akan ada pabrik di sana. Berarti kalau pabrik bermunculan berarti porang payu. Tapi untuk pasnya untuk harga, memang harga itu biasanya juga relatif gitu loh. Tetap semangat mawon. Dulur, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, semoga sehat semua. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suun.